adik-adik, gimana kabarnya? Coba yang kabarnya baik, yang udah bisa nulis, udah bisa baca, coba ketik di kolom chat sekarang, bilang, baik kak. Kalau belum bisa baca nggak apa-apa, coba minta tolong mami papi, tulis baik kak. Biar kelihatan nih, di kolom chat siapa aja sih yang datang sekolah minggu hari ini. Wah, udah banyak nih, pada bilang baik, puji Tuhan ya. Oke adik-adik pasti udah gak semangat kan buat puji Tuhan? Kalau gitu yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Sebentar kami ingin ibadah sekolah minggu, biar Tuhan yang curahkan roh kudus-Mu Tuhan, sukacita-Mu ada di setiap rumah adik-adik. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu, haleluya. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita semua adalah anak-anak raja, amin. Kalau begitu, ayo kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Haleluya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kita menyanyikan lagu dari Allah adik-adik ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk temennya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, jadi tadi kita baru saja memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita sama-sama naikkan satu pujian ya. Haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan
Shalom adik-adik di rumah. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Pada minggu ini cerita firman Tuhannya akan kita sharingkan bersama-sama dengan Dindin. Adik-adik di rumah masih ingat Dindin kan? Nah, sebelumnya yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami fokus dalam mendengarkan cerita firman Tuhan dan kami mengerti akan firman-Mu dan kami juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, beberapa hari lalu, Dindin bertemu dengan Kamalia secara online. Nah, Dindin berkesempatan nih untuk tanya-tanya dan mendengar cerita dari Kamalia. Kira-kira ceritanya seperti apa ya? Yuk, kita simak bareng-bareng ya adik-adik. Untuk adik-adik di rumah yang sudah bisa baca yang keras ya pertanyaan-pertanyaan dari Dindin untuk Kamalia. Dan untuk adik-adik kecil yang masih belum bisa baca, boleh dibantu ya oleh mama dan papa atau kakak di rumah. Yuk adik-adik kita sama-sama simak ya. Halo, shalom adik-adik. Perkenalkan, nama aku Malia. Beberapa waktu terakhir, kesibukan aku masih ada di seputar kegiatan sekolah dan juga pelayanan di God's DNA. Untuk sekolah sendiri, aku juga masih online, tapi untuk pelayanan, aku udah bisa offline untuk datang ke gereja setiap hari Minggu. Aku pribadi percaya kalau Tuhan tuh selalu ada bersama-sama dengan kita. Mungkin memang kita nggak bisa melihat Tuhan secara langsung atau secara kasat mata, tapi di saat kita percaya Tuhan itu ada sama kita, Tuhan tuh ada di hati kita dan akan selalu menemani kita. Nah, kenapa aku bisa bilang kalau Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita? Aku belajar ini dari pengalaman yang aku alami sendiri gitu. Jadi pengalaman ini benar-benar menyadarkan aku kalau Tuhan tuh selalu hadir secara nyata dalam hidup kita. Jadi kala itu aku lagi pergi berlibur sama keluarga aku di luar kota gitu. Dan setelah beberapa hari kami berlibur, kami harus pulang ke rumah gitu. Dan untuk di perjalanan pulang kami juga harus melewati jalan tol. Nah, jalan tol itu kan dilalui oleh mobil-mobil yang memang harus dikendari secara cepat gitu ya. Tapi tiba-tiba ada hujan deras datang. Hujan itu deras banget dan bikin cuacanya tuh benar-benar gak baik. Di situ suasananya tuh gelap karena walau masih sore tapi langitnya gelap. Jadinya jalan-jalan juga gelap sampai-sampai mobil tuh harus nyalain lampu supaya bisa ngelihat jalannya. Dan kecepatan mobil pun harus dikurangi supaya bisa hati-hati. Dan di situ dalam hati aku takut banget. Aku kayak mikir, wah ini tuh ngeri banget ya. Hujannya deras, langitnya gelap gitu, nggak enak banget suasananya. Dan aku sampai mikir, nanti sampai rumah tuh jam berapa ya? Bakal kemalaman gak ya? Nanti pasti capek banget gitu. Padahal sampai rumah juga harus beres-beres dulu ya, bersih-bersih dulu. Dan sampai akhirnya Tuhan tiba-tiba menggerakkan hati aku. Dia bilang kayak, Malia, kamu harus doa. Ayo coba, mana iman kamu gitu. Akhirnya aku bicara sama Tuhan. Dalam hati aku coba mengimani diri aku kalau Tuhan tuh selalu ada dalam hidup aku. Tuhan bakal melindungi aku. Di situ aku ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong hilangin hujannya gitu. Aku sama papa, mama, sama adik aku pengen pulang. Tuhan tolong lindungi kami. Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah dan perlindungan Tuhan. Amin. Di situ. Nah, memang setelah aku berdoa itu nggak langsung reda hujannya, tapi tiba-tiba nggak berapa lama gitu, hujannya mulai berkurang, nggak sederas sebelumnya dan kecepatan mobil akhirnya bisa ditambah dan cuacanya lebih terang. Nah, akhirnya papa aku yang nyetir melanjutkan perjalanan, berusaha supaya sampai rumah dengan selamat dan juga nggak terlalu larut.
Dan akhirnya kita tiba di rumah dengan selamat ya, puji Tuhan gak kekurangan satu apapun. Dan yang tadinya aku mikir bakal kemalaman, bakal larut, atau mungkin sampainya besok paginya gitu, ternyata enggak. Kami sampai di rumah dengan tidak terlalu larut dan masih bisa beraktivitas untuk hal-hal seperti makan, mungkin aku sama adik aku main, dan lain sebagainya, beres-beres. Dan aku percaya ini semua tuh karena pertolongan Tuhan dan ada kehadiran Tuhan dalam perjalanan pulang aku kala itu. Dan aku percaya kalau Tuhan tuh gak cuma hadir saat itu saja, tapi Tuhan benar-benar hadir di hidup aku, mendampingi aku supaya aku selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan Yesus benar-benar menolong keluarga aku dan juga pengendara lainnya saat itu. Nah, aku pengen berpesan kalau kita tuh harus mengerti, harus paham kalau Tuhan akan selalu mendampingi kita. Dan bagaimana caranya supaya kita selalu bisa takut akan Tuhan dan berpengharapan sama Tuhan, yaitu dengan membangun hubungan dengan Tuhan, memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Seperti tadi dengan berdoa, aku berdoa di tengah-tengah perjalanan, di dalam mobil gitu. Dan di situ aku percaya bahwa dimanapun dan kapanpun kita mau datang sama Tuhan, kita mau bicara dengan Tuhan, bahkan dalam hati sekalipun, Tuhan tuh akan selalu dengar apa yang menjadi suara kita, apa yang ingin kita sampaikan sama Tuhan. Karena Tuhan itu gak dibatasi dengan ruang dan waktu. Jadi kira-kira itu aja yang ingin aku sampaikan. Terima kasih adik-adik semua, dan Tuhan memberkati. Wah, gimana adik-adik di rumah? Keren banget ya cerita dari Kamalia. Kak Danifa sangat terberkati sekali. Dan Kak Danifa juga percaya adik-adik di rumah terberkati juga kan? Adik-adik, pesan dari Kamalia mengingatkan kita untuk semakin mengerti dan paham kalau Tuhan Yesus akan selalu mendampingi kita. Caranya gimana sih? Nah, caranya itu dengan membangun hubungan dengan Tuhan, lalu memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, seperti tadi yang Kamalia contohkan, yaitu dengan berdoa. Kita bisa berdoa dimanapun dan kapanpun loh adik-adik, karena Tuhan Yesus itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia selalu bersama-sama kita dan mendengar kita. Nah, selanjutnya ini ada juga pesan nih adik-adik, pesan dari Dindin. Yuk kita baca sama-sama ya. Baca yang kencang ya adik-adik. 1, 2, 3. Teman-teman, ayo kita alami Tuhan Yesus sebagai pribadi yang hidup dan selalu bersama kita. Tuhan Yesus ikut merasa senang saat kita senang dan sedih saat kita sedih. Wah, adik-adik, dari pesannya Kamalia dan pesannya Dindin, kita semakin diingatkan kalau Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama kita. Tuhan Yesus adalah pribadi yang hidup, yang ikut merasa senang saat kita senang, dan ikut merasa sedih saat kita sedih. Tuhan Yesus itu tidak terbatas ruang dan waktu. Walaupun mungkin kita tidak bisa melihat secara nyata atau tidak bisa melihat langsung dengan mata kita, tapi kita harus tetap percaya dan sadar bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama-sama kita ya adik-adik. Sekarang yuk kita sama-sama baca satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 7. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Kita baca bersama-sama dari 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Adik-adik, yuk kita baca sekali lagi dengan keras ya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau kita percaya dengan Tuhan Yesus bukan karena melihat, melainkan kita percaya karena iman kita. Kita menyadari
kalau Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus mau kita selalu menyadari kehadirannya, sehingga kita senantiasa melakukan firman Tuhan, menjadi anak Tuhan yang taat dan takut akan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Seperti tadi juga yang sudah Kamalia bilang, membangun hubungan dengan Tuhan, memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Nah, dengan begitu berarti kita menyadari, kita mengerti kalau Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama kita, mendampingi kita. Tuhan Yesus adalah pribadi yang hidup, yang selalu mendengar kita, yang selalu bersama-sama kita. Jadi, yuk adik-adik, mulai dari sekarang kita mau lebih lagi mengalami Tuhan sebagai pribadi yang hidup, yang selalu bersama-sama kita. Seperti yang tertulis di 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke adik-adik, cerita firman Tuhannya sudah selesai nih. Adik-adik di rumah keren dan luar biasa banget sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari awal sampai akhir. Oh iya, kita juga jangan lupa nih mengucapkan terima kasih sama Dindin dan terlebih sama Kamalia karena ceritanya yang luar biasa memberkati. Yuk, kita sama-sama berdoa untuk Kamalia dan berdoa untuk mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Hari ini juga kami sudah mendengar kesaksian dari Kamalia. Tuhan berkati terus Kamalia dalam sekolahnya, dalam pelayanannya, dan dalam setiap aspek kehidupannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga untuk hari ini. Tuhan ajar kami, pimpin kami, supaya kami terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terlebih daripada itu, kami semakin percaya akan Tuhan Yesus yang hadir dalam hidup kami sebagai pribadi yang hidup, yang selalu bersama-sama kami, yang selalu mendengar kami, yang selalu merasakan apa yang sedang kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, sertai dan berkati keluarga kami, mama, papa, kakak, dan adik, kakak-kakak sekolah minggu, dan teman-teman sekolah minggu. Tuhan, lenyapkanlah virus corona dari muka bumi ini ya Tuhan, supaya kami bisa kembali beraktivitas seperti dulu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Saatnya kita akan terima berkat dari Tuhan. Tutup mata dan angkat kedua tangan. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih putranya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai kita semua. Penyertaan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu, sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik dan juga mama papa di video selanjutnya ya. Tuhan Yesus mengasihimu. God bless you.